Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Saverso. Pada kali ini saya akan membahas cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Effendi, dari kelas 10D. Hobi saya itu membaca buku, novel, dan komik, dan juga sebuah artikel. Lanjut topik utama pada kali ini, yaitu apa itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi pada dasarnya adalah inti dari ilmu ekonomi itu sendiri. Masalah ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang tersedia yang terbatas atau juga disebut langka. Lanjut, cara mengatasinya adalah dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya, kita harus hemat sumber daya listrik. Contohnya, kita harus matikan lampu pada siang hari, terusnya mematikan keran jika tidak dibutuhkan, terusnya menghemat bensin dengan cara menaiki transportasi umum, dan lain-lain. Lalu kita bisa meningkatkan produksi. Maksudnya, kita juga bisa meningkatkan produksi di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk kondisi pangan kita agar tidak kekurangan. Lalu ada pemerataan distribusi dan pengembangan sumber daya manusia. Lanjut, kita bisa menentukan pilihan untuk mengatasi masalah ekonomi. Maksudnya, kita harus bisa membedakan mana yang boros dan menguntungkan, dan juga memilih yang lebih efisien. Contoh, kita diberi pilihan nih, membeli pakaian berlebihan dan yang terlalu mahal dengan yang murah tapi sedikit. Pasti kita harus milih yang ini dong, tidak berlebihan dan tidak terlalu mahal, karena fungsinya sama aja, yaitu untuk dipakai dan untuk menutupi aurat kita. Lanjut, biaya peluang. Artinya, nilai dari kesempatan terbaik yang kita korbankan. Contohnya, seorang siswa memilih belajar daripada bermain game. Biaya peluangnya adalah kesenangan dia hilang karena dia belajar. Tapi dengan belajar tersebut, dia mendapatkan sebuah ilmu dan perkembangan wawasan dia. Jadi, siswa tersebut lebih mementingkan pelajaran dan masa sekolahnya ketimbang bermain game seharian. Lanjut, ada yang namanya skala prioritas. Satu, ada primer atau kebutuhan pokok. Contohnya, ada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Maksudnya, kebutuhan ini harus kita penuhi. Karena jika kita tidak penuhi, maka hidup kita akan kacau. Contohnya, kita tidak makan dan minum. Pasti kita akan kelaparan dan juga kehausan. 2. Sekunder, kebutuhan penunjang atau juga kebutuhan untuk memperlancar. Contohnya ada pendidikan dan transportasi. Maksudnya, pendidikan itu kan memperlancar kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi, fungsi sekolah itu juga bisa sebagai memperlancar kita untuk mendapatkan kerja. Contohnya, dengan sekolah, kita juga bisa membentuk karakter, mendapatkan relasi atau teman, dan juga membangun masa depan yang cerah. Lanjut, 3, ada tersier, kebutuhan mewah. Contohnya ada liburan ke luar negeri dan barang brand. Maksud dari kebutuhan mewah adalah kebutuhan tidak terlalu kita butuhkan atau nggak usah diperlukan lah, cuek aja. Jadi kalau dipenuhin nggak apa-apa, nggak dipenuhin juga nggak apa-apa, karena sifatnya itu boros menurut saya. Karena dengan kita pergi ke luar negeri itu menghabiskan banyak sekali uang, kecuali jika kita sudah memenuhi kebutuhan pokok dan juga penunjang kita, bahkan melebihi dari itu, maka kita boleh saja memenuhi kebutuhan tersier. Lanjut, ada masalah mikro. Masalah mikro adalah masalah yang berkaitan dengan keputusan ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi, masalah mikro adalah masalah yang terjadi dalam skala yang kecil. Contohnya di dalam pasar,
Mengapa harga ayam naik sangat melonjak? Lalu ada contoh kedua di perusahaan. Mengapa konsumen lebih memilih perusahaan itu dibanding perusahaan kita? Terusnya ada contoh ketiga, yaitu contoh usaha mie ayam. Mengapa mie ayam dia lebih ramai daripada mie ayam kita? Padahal tempatnya lebih mudah diakses usaha kita daripada usaha mereka. Lanjut, kita ada masalah makro. Masalah makro ekonomi adalah isu-isu yang mempengaruhi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Beberapa masalah makro ekonomi yang umum termasuk ada inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah neraca perdagangan seperti impor dan ekspor. Mungkin segitu doang guys pembahasan kita pada kali ini tentang cara ngatasin masalah ekonomi. Intinya sih pintar-pintar bikin pilihan sih sama kelola duit dan juga ngertiin kondisi sekitar kita saat ini. Pesan saya buat anak muda yang cerdas bukan cuma jago belanja, tapi juga bisa ngatur duit sama menciptakan peluang. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat and see you guys.